Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai salah satu algoritma pencarian, yaitu Fibonacci Search. Kelompok kami berisikan 3 anggota. Yang pertama yaitu Muhammad Nadif Tama dengan NIM terakhir 017, yang kedua Henial Putri dengan NIM terakhir 044, dan yang ketiga Gabriel Immanuel dengan NIM terakhir 065. Mengapa kita membutuhkan algoritma pencarian yang efisien? Karena pada masa sekarang, jumlah data yang tersedia sangat besar dan akan terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, proses pencarian informasi harus dilakukan dengan cepat dan efisien agar tidak membebani sistem serta tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Karena itu juga, kita memerlukan algoritma yang mampu mempercepat proses pencarian data. Saat ini kita mengenal beberapa metode pencarian, yaitu linear search, binary search, jump search, dan juga Fibonacci search. Fibonacci search merupakan algoritma pencarian yang memanfaatkan bilangan Fibonacci untuk membagi array dalam proses pencarian. Algoritma ini digunakan pada array yang sudah terurut dan juga menjadi alternatif dari binary search, terutama ketika sistem lebih optimal dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dibandingkan operasi pembagian. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa bilangan Fibonacci ini adalah deret angka yang setiap nilainya merupakan hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Contohnya seperti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Dalam konteks algoritma ini, bilangan-bilangan ini digunakan untuk menentukan posisi indeks saat pencarian berlangsung. Baik, kali ini saya akan menjelaskan flowchart dari Fibonacci Search. Jadi kita bisa lihat di sini, berikut ini adalah contoh dari penerapan Fibonacci Search, di mana kita akan membuat sebuah program di mana kita akan menyimpan sebuah data angka di array, lalu akan menggunakan algoritma Fibonacci Search untuk mendapatkan lokasi dari array tersebut. Jadi kita akan menginput nilai dari array target yang ini, nilai dari array ini, dan nanti outputnya itu indeksnya yang ini, yang di atasnya. Dan mungkin seperti ini flowchart dari programnya. Nanti saya jelaskan tenang saja. Dan ini adalah flowchart dari Fibonacci Search yang terlihat sangat panjang dan memusingkan, tapi tenang saja, nanti saya jelaskan. Jadi berikut ini adalah langkah-langkah untuk mendapatkan Fibonacci Search. Step 1 adalah membuat deret Fibonacci hingga user sama dengan ukuran array. Step 2, menentukan offset awal di minus 1. Step 3, mencari indeks. Rumusnya adalah I sama dengan minimum dari offset tambah FEBM minus 2 dan N kurang 1. Jika I kurang dari target, maka pencarian bergeser ke kanan. Jika I besar dari target, maka pencarian bergeser ke kiri. Pencarian diulang terus sampai I sama dengan target. Step 4, jika FIB Fibonacci minus 1 sama dengan 1 dan array offset plus 1 sama dengan target, maka fungsi akan mengembalikan 1. Sebaliknya, akan mengembalikan minus 1. Oke, biar cepat kita langsung saja masuk ke contohnya. Di sini saya punya array, isinya ada 10, 22, 35, 40, 45, 50, 80, 82, 85, 90, dan 100. Di sini adalah flowchart dari programnya. Jadi pertama itu deklarasi variabel dulu, array-nya ini, terus n-nya itu jumlah indeksnya, ini maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. X itu nanti inputannya, artinya X itu nanti target yang kita mau cari. Dan dari salah satu hasil dari fungsi Fibonacci Search ini kita akan menampilkan dulu array-nya kepada pengguna. Habis itu kita suruh pengguna untuk memasukkan nilai yang ingin dicari. Setelah itu pengguna akan menginputkan nilai yang ingin dicari. Nah, di sini kita ambil contoh pengguna itu ingin mencari array 80, itu ada di indeks berapa. Oke.
kita akan masuk ke fungsi Fibonacci search ya. Jadi begini, pertama mulai fungsi, kita akan deklarasi variabel. Jadi Fib mm2 itu maksudnya begini, Fibonacci minus 2, Fibonacci minus 1, ini minus 1 ya harusnya, saya salah tulis, dan Fibonacci M. Jadi maksudnya Fibonacci M minus 2, Fibonacci M minus 1, dan Fibonacci M saat ini, Fibonacci M saat ini. Biar mengerti, kita buat dulu ini. Kita buat deret Fibonacci hingga dia tuh lebih besar sama dengan panjangnya. Karena panjangnya itu 11 tadi, maka kita bisa bikin deret Fibonacci sampai 11. Kita bikin nih 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 5 tambah 8, 13. Nah, sudah 13 toh, 13 kan itu dia sudah lebih besar sama dengan 11. Maka kita berhenti di sini. Oke, biar lebih jelas. Saya sudah bikinkan ini, biar lebih jelas. Saya bikinkan ini biar lebih jelas ya. Tabelnya. Saya bikinkan seperti ini biar lebih jelas. Kenapa? Karena saya akan jelaskan apa itu Fibonacci M. Jadi, Fibonacci M itu ini. Fibonacci M itu batas paling ujungnya dari deret Fibonacci yang tadi kita bikin. Fibonacci M minus 1 ya, yang sebelumnya ini dikurang 1 tuh indeksnya. Terus Fibonacci M minus 2 itu yang ini 5. Jadi kita dapat data sementara Fibonacci M itu 13, Fibonacci M minus 1 Fibonacci minus 1 itu 8, dan Fibonacci M minus 2 itu 5. Selanjutnya kita akan menentukan offset di minus 1. Nah, offset itu menandai batas area pencarian. Kita harus offsetnya itu di sini guys. Kita itu menulis offsetnya itu di I-nya, di atasnya di I-nya. Jadi kita tulis offset minus 1 kan itu di sini toh, plus minus 1 di sini. Dan saya tandai offset itu tuh dengan tanda segitiga ya. Saya tandai offset itu dengan tanda segitiga. Artinya batas kiri pencariannya. Habis itu kita mulai masuk nih. Oke, ini salah ya. Ini maksudnya Fibonacci sama dengan lebih besar sama dengan yang harus ya. Oke. Maaf, saya salah. Saya lebih besar sama dengan 1. Oke, kita masuk. Jadi selama ini Fibonacci M-nya sorry. Cocok nih. Sorry guys. Sebenarnya. Selama Fibonacci M-nya itu lebih besar 1, artinya selama Fibonacci search itu bukan 1, maka kita akan menjalankan loop utamanya ini. Kita akan menjalankan ini. Ini adalah loop utamanya. Ini adalah loop utama dari programnya. Nah, kita menjalankan nih. Nah, pertama ini. Jadi ini tuh fungsi untuk mengkalkulasikan. Jadi rumusnya itu begini guys. Min offset plus Fibonacci M minus 2 dan N kurang 1. Ini adalah rumus dari Fibonacci search yang akan digunakan di algoritma Fibonacci search, yang lebih tepatnya akan digunakan di loop utama Fibonacci search ya, karena kita ini sudah masuk ke loop utama, ke proses pencarian utama. Kita masukkan nih dengan data yang kita punya. Min offsetnya itu tadi min 1 tambah Fibonacci min 2 itu 5, N-nya itu 11 kurang 1. Kita bisa sederhanakan min 4 misal tambah 5 4, 11 kurang 1 10. Nah, min itu apa sih? Min itu sebenarnya minimum guys. Jadi ini saya ada flowchart dari fungsi min AB. Jadi kalau misalnya ada A, B, kalau A kurang dari B,
maka yang keluar itu A. Kalau tidak, yang keluar dari B. Contohnya begini, kalau ada min 1 sama 2, maka yang keluar nanti itu yang lebih kecil. Yang mana yang lebih kecil, 1 atau 2? 1. Contoh lain, ada 5 sama 12, maka nanti yang keluar itu yang lebih kecil, 5 atau 12? Ya 5. Kita tulis nih 5. Begitu outputnya. Kita balik lagi ke sini. Ini 4 sama 10. Mana lebih kecil, 4 atau 10? 10. Berarti ini jawabannya mana lebih kecil? 4. Mana lebih kecil, 4 atau 10? Ya 4 toh. Oke, jawabannya ini 4. Hasilnya 4. Nah, 4 ini kita jadikan indeks patokan. Indeks patokan itu sama dengan 4. Kita cek dulu indeks patokan di 4. Nah, kita cek nih indeks patokannya di 4. Kita lihat 4 itu 45 anunya. Dan kita lihat apakah 45 itu sama 80 itu apa hubungannya. 45 sama 4 kan itu kurang toh dari targetnya. Maka ini terbalik, sorry guys. Jadi kalau nilai array-nya kurang dari target, maka geser pencarian array ke kanan dan patokan Fibonacci-nya geser ke kiri sekali. Kalau nilai array i-nya besar dari target, maka geser pencarian array ke kiri dan patokan Fibonacci-nya geser ke kiri 2 kali. Terakhir, kalau nilai array i-nya sama dengan target, maka kita sudah dapat nih. Karena ini 45 kurang 80, maka kita jalankan yang ini nih. Jalankan yang ini. Array i kurang dari 80, maka kita jalankan ini. Kita geser pencarian ke kanan, dan offsetnya itu kita ubah di i. Artinya offsetnya ini kita pindah ke sini. Nah, dan kita geser pencarian ke kanan. Kita geser pencarian kita ke kanan. Artinya semua yang di sini itu dicoret. Karena tidak mungkin nih ada 80 di bawahnya 45 gitu maksudnya. Tidak mungkin ada yang kita cari itu di belakang 45 gitu. Oke, habis itu kita patokan Fibonacci itu kita geser ke kiri sekali. Artinya ininya kan patokan Fibonacci-nya. Kita geser ke kiri sekali. Nah, sekarang kita dapat nih data baru. Fibonacci M-nya itu 8, Fibonacci M-1-nya itu 5, Fibonacci M-2-nya itu 3, dan offsetnya itu berubah jadi 4. Guys. Dengan ada datanya, dengan ada data ini kita bikin lagi. Kita jalankan lagi nih program ini, fungsi ini. Jadi min offsetnya itu 4 tambah Fibonacci min 2 3, n kurang 1 itu tadi 10, jadi min 7 sama 10. Yes. Mana besar, 7 atau 10? Ya 7 toh. Nah, sekarang ini yang jadi patokan i utamanya. Kita lihat di i di 7. Ini i di 7. 7 nilai array-nya tuh 82. 82 itu masih lebih besar dari 80. Artinya kita jalankan yang ini, yang kedua. Geser pencarian array ke kiri dan patokan Fibonacci geser 2 kali ya. Sama offsetnya itu tidak berubah. Kalau yang pertama offsetnya itu berubah ke i-nya, tapi kalau yang kedua maka offsetnya tetap di sama. Jadi kita akan geser pencarian array ke kiri, geser pencarian array ke kiri, kita akan geser ke pencarian array-nya itu ke sini. Maka ini tuh dicoret. Habis itu patokan Fibonacci-nya kita geser ke kiri 2 kali. Ini kita geser ke kiri 2 kali. 1, 2. Oke. Sampai sini kita dapat data baru lagi. Fibonacci M itu 3, Fibonacci min 1, Fibonacci min M min 1-nya itu 2, Fibonacci M min 2-nya itu 1. Dan
offsetnya itu tetap di 4, oke? Tetap di 4 karena dia tadi kan dia cuma bakal berubah kalau array i-nya itu kurang dari target. Kita jalankan lagi ininya kita jalankan lagi. Jadi min offsetnya 4 tambah Fibonacci min 2 1 terus n kurang 1 itu 10, jadi min 5 dan 10. 5 dan 10 kecil mana? Kecil 5 toh. Ini sekarang jadi patokan barunya. Nah, jadi i sama dengan 5, patokan barunya i sama 5. Kita lihat lagi guys, i sama 5. I sama 5, i itu 5, arenya itu 50. Jadi 50 itu kan kurang dari 80. Maka kita jalankan lagi yang ini. Jadi offsetnya itu kita pindahkan ke i. Kita pindahkan dulu offsetnya. Kita pindahkan ke sini. Oke. Habis itu geser pencarian array ke kanan. Kita geser lagi ini pencariannya ke kanan. Dan patokan Fibonacci-nya geser ke kiri sekali. Ininya kita geser ke kiri sekali. Nah, sudah nih kita dapat lagi data baru. Offsetnya 5, Fibonacci M-nya 2, Fibonacci M-1 nya 1, Fibonacci M-2 nya juga tetap 1. Kita masukkan lagi di sini. Karena Fibonacci M-nya tuh masih di atas 1 tuh, belum 1. Jadi kita jalankan terus. Kita berhenti ketika Fibonacci M-nya tuh sampai ke 1. Minimum dari offsetnya itu tadi 5 tambah Fibonacci min 2 1 dan n kurang 1 itu tadi 10. Minimum dari 6 dan 10. Minimum dari 6 dan 10. 6 dan 10 kecil mana? Ya kecil 6. Ini sekarang jadi patokan baru kita. Patokan indeks baru kita di 6. Kita lihat di 6. Oke, kita sudah dapat nih. Karena 6 itu arraynya 80 tuh, kita sudah dapat nih. Karena kita sudah dapat, akhirnya kita bisa dapat itu. Akhirnya kita balik lagi ke sini. Nah, kita balik lagi ke sini. Akhirnya ini tetap kita kurang ininya. Ininya itu tetap kita kurang. Tetap kita geser sekali. Nah, tapi tidak perlu kita jalankan lagi karena kita sudah dapat. Pokoknya kita geser terus saja ini sampai kalau misalnya kita sudah dapat n-nya tuh, ininya itu Fibonacci-nya ini, titik-titik patokan Fibonacci-nya tuh kita geser saja sampai Fibonacci M-nya tuh sama dengan 1. Nah, karena Fibonacci M-nya tuh sama dengan 1, bukan lagi lebih besar dari 1, maka kita akhirnya bisa keluar dari loop-nya. Kita lihat nih, Fibonacci M-1 itu sama dengan 1. Kita betulkah Fibonacci M-1? Betul. Dan array dari offset plus 1 itu sama dengan X. Kita lihat offset itu kan ini 5. Offset plus 1 berarti offset plus 1 berarti ini offset di plus 1. Kita pindahkan ke sini. Kenapa begini? Wait guys. Nah, offsetnya ini kita plus 1. Offset plus 1 itu sama dengan misalnya nilai array dari offset plus 1 itu sama dengan 80. Sama dengan nilai targetnya. Betul ya? Jadi karena dua-duanya betul, maka kita akan return offset plus 1. Kita akan return ini 6. Kita akan return 6. Di return ke 6. Maka nanti program ini akan return angka 6 gitu. Begitu guys.
Karena offset plus 1 itu maksudnya tadi kan offset di sini. Nah, tambah 1 jadi 6. Terus nilai arraynya dicari. Jadi nilai arraynya dicari kan 80. Itu sama dengan nilai yang dicari juga 80. Jadi cocok Mi 6. Begitu. Kita dapat Mi 6. Akhirnya kita keluar Mi dari programnya. Nah, tadi kan result itu kan hasil dari fungsi Fibonacci. Hasilnya tadi itu 6. Kita lihat di kan sama yang 1 no toh, karena ini karena result itu sama 6 itu kan bukan minus 1. Jadi dapat nih, kita akan outputnya itu nilai X, berarti nilai X dari 80, nilai 80 ditemukan pada indeks ke 6 gitu. Selesai. Ini contohnya ini Visual Studio Code bisa lupa buka. Nah, ini programnya seperti ini. Jadi ini tuh fungsi untuk mencari nilai terkecil. Terus ini array fungsi mainnya. Jadi ini deklarasi array, ini menghitung panjang array, terus ini variabel untuk menyimpan nilai array, terus ini kita kayak menampilkan pengguna. Intinya tuh ini terus ini semua sampai ke bawah sini itu ini, dan ini yang ini itu ini oke. Dan itu semua sudah saya taruh di di tugasnya yang dalam bentuk PDF, jadi mungkin bisa dibaca programnya, karena kalau saya jelaskan nanti bisa lebih panjang lagi. Yang jelas ini kalau kita jalankan programnya, kalau kita jalankan, misalnya kita mencari 80 tuh, elemen 80 ditemukan pada indeks ke-6 gitu. Kita coba lagi. Kita coba kalau nilai itu tidak ada. Contoh kita kasih masuk 17. Maka elemen 17 tidak ditemukan di dalam program. Jadi mungkin begitu saja dari saya. Kita akan lanjut ke pembahasan best case dan worst case-nya. Oke, jadi saya Gabriel Immanuel Kole. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang best case dan worst case. Saya akan langsung saja untuk cepat. Jadi di sini sudah ada saya tulis best case, yaitu ini ketika target adalah 33 dan panjang lengthnya itu sudah kita lihat 8. Tinggal FIB-nya ini 8, 6 kurang 1 5 dan 3 dibagi ini 5 dan 3, terus offsetnya min 1. Kita mulai dari sebelum 0, terus berarti min 1 ditambah 3 sama dengan 2, berarti yang dicek adalah indeks yang kedua, yaitu 0, 1, 2. Jadi 33 langsung dapat pada langkah pertama elemen yang ditargetkan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke worst case. Nah, untuk worst case ini, saya cepat ini. Jadi, caranya juga sama seperti yang ini, yang seperti juga sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya sebelumnya. Kita ini, ketika nanti misal di sini kan 0, 1, 2, yang sudah dapatnya kan di 2. Awalnya dapatnya di 2. Nah, karena masih lebih kecil juga 30 dan 90. Ini nanti dilanjut. Nanti jika dilanjut itu biasanya dapatnya nanti di kalau 2 tambah 2, 4 ya. 4. Biasanya dapatnya 50 lagi. Cek lagi di sebelah kanan juga. Dapatnya berapa? 1. Biasanya dapatnya di iya 60. Masih kurang lagi. 70 juga masih kurang. Nah, nanti kita sudah sampai di offset yang ke-6.
Offset ke-6 yaitu kita mulai akan menghitung indeksnya dari yang ke-6 kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti di sini. Nah, nanti kalau kita sudah sampai di sini itu nanti FIBM yang minus 2-nya itu nanti sudah 0. Karena nanti kalau tidak salah FIB yang nanti terbesarnya di sebelah kanan itu hanya tinggal satu. Nah, jadi satu satu dikurang satu nanti sudah 0. Jadinya ini tuh sudah tidak bisa lagi membagi. Nah, sudah tidak bisa lagi membagi, jadi akan diprogram secara manual, yaitu offsetnya akan terus ditambah satu, jadi nanti ketika ditambah satu akan dicek indeks ke-7, nanti dapatnya 80, masih kurang dari 90, nanti dicek lagi, tambah satu lagi, jadinya offset, nanti yang akan dicek adalah indeks ke-8. Jadi langsung dapatnya 90. Nah, itu adalah worst case-nya karena kita perlu membaca ini cukup panjang, membacanya cukup panjang. Dan worst case-nya itu kan ya itu yang pertama, terus itu yang jika elemennya jauh dan juga selanjutnya ada yang kedua itu yang jika tidak ada elemen. Nah, mengapa saya menjelaskan yang kalau elemennya jauh dulu? Karena biar langsung saja. Karena jika di sini misal 100, misal target ini baru yang dicari adalah 100, misal 100. Yang dicari adalah 100, ya berarti nanti tidak ada karena sudah dicek, walaupun sudah dicek manual pun sudah tidak ada. Sudah tidak bisa dilanjutkan, tidak ada di dalam elemen. Ya nanti tidak akan ditemukan. Itu min satu. Artinya elemen tidak ditemukan. Jadi pada intinya base case itu adalah kasus terbaik di mana kita langsung menemukan uh, elemen yang dicari pada langkah pertama. Memang yang kasus terbaik untuk langsung mendapatkan elemennya, sedangkan worst case itu biasanya tidak ada ataupun butuh waktu yang agak lama untuk menemukan elemen yang dicari. Jadi pada itu intinya. Ya, jadi uh, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami sebagai kelompok keempat mengucapkan terima kasih.